Donaton dan Subaton. Apa sih arti keduanya? Apakah sama? Mari kita bahas. Satu hal yang mungkin terlintas di kepala kalian ketika mendengar Subaton dan Donaton, mungkin keduanya adalah hal yang sama. Tapi, jika kita lihat asal katanya dari sub dan don, yang mana memiliki arti berbeda. Subaton atau mengumpulkan pengikut, sedangkan Donaton itu berarti mengumpulkan dana. Awal mula Subaton terkenal mungkin bisa dibilang disebabkan oleh Ludwig, atau streamer asal Amerika. Dia berhasil menyelesaikan streamnya selama 30 hari. Lalu, kemudian tren ini mulai menyebar ke VTuber, di mana para VTuber juga mulai melakukan Subaton dan Donaton. Tidak ada yang salah sebenarnya untuk melakukan hal ini. Karena bisa dibilang dengan begini, para VTuber dapat pengikut baru lebih cepat dan agak kasarnya bisa mendapatkan uang lebih cepat. Tapi, apakah trik Donaton dan Subaton ini baik ke depannya dan dapat digunakan terus-menerus bagi para VTuber baru? Well, sesuatu metode yang berulang terus-menerus belum tentu akan memiliki hasil yang sama. Menurutku, cara ini cukup efektif, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena hal ini membuat komunitas VTuber sendiri itu besar justru bukan karena dari donasi ataupun angka subscriber. Tapi lihat seberapa stabil viewers menonton VTuber itu sendiri. Akan kujelaskan apa maksud stabil viewer itu di sini. Anggap seorang VTuber itu memiliki 1000 subscriber. VTuber ini melakukan live stream dan penontonnya kira-kira itu 500 orang. Lalu ketika end stream, paling tidak masih tersisa 300 penonton atau lebih. Nah, menurutku ini VTuber itu berhasil membuat para penontonnya itu nyaman dengan konten yang disajikan. Dan dengan 300 penonton itu, aku yakin mereka akan datang lagi ketika VTuber akan melakukan live stream atau bahkan menampilkan konten lain. Sedangkan untuk Donaton sendiri menurutku efektif, tetapi memiliki kelemahannya juga. Di sini, Donaton akan seperti pisau bermata dua bagi para VTuber, di mana kalian akan menghabiskan waktu kalian di depan PC maupun laptop, yang mana tentunya tidak sehat. Juga mengenai bayaran listrik dan kesehatan kalian. Apakah sepadan dengan donasi yang kalian dapatkan dengan kesehatan kalian? Belum juga jika Donaton tanpa henti, orang mungkin akan semakin bosan dengan konten yang berulang, karena para VTuber hanya akan menyajikan bermain game, free talk, singing ketika Donaton. Jadi, apakah Donaton merupakan pilihan tepat bagi para VTuber? Aku serahkan kembali pada kalian. Jadi memilih cara Donaton maupun tidak itu adalah pilihan para VTuber. Karena aku akui membuat konten itu sulit. Jadi aku mengapresiasi apa yang para VTuber lakukan. Aku berharap apapun yang dilakukan dari para VTuber dan penonton selagi itu positif, aku pun mendukungnya. Mungkin segitu saja pembahasanku. Kalau ada yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Jika kalian ada masukan dan merasa tidak setuju dengan pendapat aku, boleh kalian komentar di bawah. Jika kalian suka videonya, tolong like dan bagikan. Dan jangan lupa subscribe ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ciao.